Sebelum kita membahas tentang hambatan-hambatan komunikasi massa, yang mana hambatan-hambatan komunikasi massa itu masuk pada tema pembahasan dalam perkuliahan komunikasi, alangkah lebih baiknya kita sedikit memahami ya konsep komunikasi massa itu sendiri. Nah, di sini telah saya tampilkan bahwa komunikasi, ya, definisi komunikasi singkatnya menurut Harold Laswell, komunikasi merupakan suatu proses yang menjelaskan pertama yaitu siapa. Tentu siapa di sini adalah siapa yang menyampaikan sebuah pesan, lalu mengatakan apa, ya, pesan apa yang disampaikan, lalu dengan saluran apa, dengan menggunakan media apa, kepada siapa. Nah, kepada siapa ini, siapa yang diberikan pesan tersebut. Yang terakhir dengan akibat atau hasil apa. Ini merupakan efek dari sebuah komunikasi itu sendiri. Nah, sekali lagi, kalau kita bicara komunikasi, maka unsur yang ada pada komunikasi ini, menurut Harold Laswell ini, siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, pada siapa, dengan akibat atau hasil apa, yaitu efeknya. Nah, sedangkan massa, ya, massa secara umum itu berbeda pengertian massa dalam komunikasi. Massa itu lebih diartikan sebagai orang yang tidak saling mengenal. Artinya orang yang banyak ya, satu sama lain tidak saling mengenal, dan tentu anggotanya itu heterogen. Terkumpul di suatu tempat dan tidak individualistis gitu. Nah, ketika digabungkan maka akan mendapatkan sebuah makna lain ya. Komunikasi massa, ya, massa dalam komunikasi lebih merujuk pada penerima pesan. Ya, penerima pesan. Jadi siapa yang mendapatkan pesan tersebut? Massa dalam komunikasi lebih merujuk pada penerima pesan, media massa atau disebut audiens atau disebut halayak. Audiens itu tentu banyak ya, bisa kelompok, bisa komunitas, ya secara luas seperti itu. Nah, tentu ya dalam hal ini, dalam komunikasi massa ini, manusia membutuhkan sebuah media untuk saling bertukar informasi. Cara ini dikenal dengan istilah komunikasi massa. Seperti itu singkatnya. Teman-teman ya, memahami komunikasi massa. Jadi komunikasi massa itu adalah sebuah proses perluasan dari komunikasi publik itu sendiri. Ya, memang ada yang mengaitkan bahwa komunikasi publik bagian dari komunikasi massa ataupun sebaliknya. Tapi pada dasarnya bahwa komunikasi massa adalah perluasan dari komunikasi publik itu sendiri. Nah, pesan-pesan yang dikomunikasikan dalam komunikasi publik yang tentunya adalah informatif ya, persuasif melalui pendekatan-pendekatan atau sifatnya menghibur, serta diperkuat dan dilipat gandakan, bahkan didistribusikan jauh melampaui konteks ruang kuliah atau konser ya, dengan bantuan teknologi komunikasi itu sendiri. Nah, dengan teknologi komunikasi itu sendiri, maka proses komunikasi massa itu tersebar luas ke dalam ruang-ruang yang banyak gitu. Sifatnya informatif, persuasif, atau sifatnya yang menghibur dan lain sebagainya. Nah, sebuah informasi dapat secara cepat tersampaikan kepada masyarakat luas melalui sebuah media yang disebut sebagai media massa. Nah, di sini di paparan saya bisa kita petakan ya, ada beberapa media massa atau saluran ya dalam penyampaian proses informasi atau dalam penyampaian proses pesan, maka media sangat dibutuhkan gitu. Ada yang namanya media massa cetak ya, printed media gitu ya. Ada seperti surat kabar, koran, majalah, tabloid, di mana masyarakat luas bisa mendapatkan informasi-informasi melalui surat kabar itu tadi, koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Nah, ini berbasis media cetak lah, artinya di print gitu. Nah, berikutnya ada elektronik.
elektronik media seperti radio, televisi, film misalkan. Nah, ini bisa kita dapati tentu di tempat tinggal kita masing-masing. Dulu misalnya kita orang tua dulu lebih mendapatkan informasi ini karena jarang televisi, bahkan dulu radio jarang juga. Itu radio sebagai salah satu media penerima pesan untuk mendapatkan pesan itu sendiri atau mendapatkan informasi itu sendiri. Lalu berikutnya ada televisi misalnya. Nah, televisi ini juga digunakan sebagai salah satu media untuk mendapatkan informasi itu sendiri. Dan juga halayak atau audiens juga gitu terkadang bahkan sekarang gitu ya, di era zaman sekarang itu di era abad 21 gitu kan, itu tidak jarang manusia halayak itu mendapatkan pesan atau informasi dari sebuah film yang ditonton gitu, atau sebuah film yang memang tentu dalam film tersebut terdapat nilai-nilai atau pesan-pesan yang sangat mungkin bisa diambil nilai positifnya seperti itu. Nah, itu dari sisi elektronik media. Nah, berikutnya ada media online, ya, digital media. Nah, ini tentu banyak beberapa platform ya atau beberapa media online seperti blog ya, atau dulu ada blogspot.com, ada wordpress.com, ya, terus juga ada website. Biasanya ini menyimpan pesan-pesan atau informasi-informasi yang berkaitan dengan misalnya entah itu organisasi pemerintahan maupun swasta dan lain sebagainya, atau organisasi komunitas seperti itu. Mereka ini kemudian menampilkan sebuah informasi yang berisikan pesan-pesan atau informasi sebuah perusahaan atau yaitu tadi organisasi dalam sebuah websitenya. Ada juga aplikasi jaring sosial. Nah, sekarang banyak kita, mungkin di antara kita semua menggunakan beberapa platform aplikasi jaring sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, atau ada media-media online lainnya seperti ada detik.com yang digital dan Republika Digital dan sebagainya. Dari situlah kemudian kita mendapatkan sebuah informasi yang banyak gitu ya, sehingga kita mendapatkan nilai positif dari sebuah informasi tersebut untuk menambah sebuah wawasan bagi kita semua. Nah, berikutnya teman-teman ya, ini ada beberapa tokoh komunikasi atau pakar komunikasi ya, yang di sini ada Bittner, Gebner, Meletsky, ada Fredson, ada Wright, ada Severin dan Tankar Junior ya. Mereka kemudian dari masing-masing mereka kemudian menyampaikan pengertian komunikasi massa gitu ya. Di sini Meletsky menyampaikan bahwa komunikasi massa itu bisa diartikan sebagai bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka dan luas ya melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar gitu. Ini menurut Meletsky ya. Sedangkan menurut Fredson gitu ya, bahwa komunikasi massa itu lebih dialamatkan kepada sejumlah populasi saja. Sejumlah populasi dari berbagai kelompok dan bukan hanya satu atau beberapa individu atau sebagian khusus untuk menyampaikan komunikasi supaya komunikasi dapat mencapai pada saat yang sama semua orang yang mewakili berbagai lapisan masyarakat. Nah, ini menurut Fredson. Sedangkan Wright di sini bahwa komunikasi massa itu diarahkan pada halayak yang relatif besar, heterogen, terus anonim, dan pesan yang disampaikan secara terbuka seringkali dapat mencapai kebanyakan halayak secara serentak. Nah, sifatnya sekilas gitu. Nah, komunikatornya pun cenderung berada atau bergerak dalam organisasi yang kompleks dan melibatkan biaya yang sangat besar tentunya. Nah, menurut Severin dan Tankar yang terakhir ini, komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni dan sebagian ilmu gitu. Nah, ini sebagian nisab gitu ya. Tapi dari kesemuanya ini adalah bahwa komunikasi massa itu memang bagian dari keterampilan
yang mana seorang komunikator menyampaikan sebuah pesan terhadap komunikan gitu ya, yang tentu adalah masyarakat yang sangat luas, publik yang banyak gitu, supaya pesannya itu kemudian dapat diterima utuh, secara utuh oleh halayak yang banyak itu tadi gitu. Nah, maka diperlukan dalam hal ini ilmu, seni, keterampilan yang baik untuk menyampaikan sebuah pesan yang tentu agar atau sebuah pesan yang agar pesan itu didapat atau diterima oleh masyarakat luas seperti itu. Nah, berikutnya komunikasi massa ya. Komunikasi massa apa sih gitu ya? Jadi sebuah proses produksi informasi tentunya yang akan menjadi suatu pesan dan setelah diproduksi tadi ya, informasi tersebut terus kemudian dikemas sebagai sebuah pesan, maka setelah dikemas tadi pesan tersebut didistribusikan melalui media teknologi. Ya, ya, terus tentu ketika sudah dikemas dan didistribusikan memiliki dengan media teknologi dan memiliki tujuan gitu. Nah, tujuannya siapa? Yaitu halayak yang tersebar itu. Nah, kemudian halayak inilah yang kemudian yang akan mengkonsumsi informasi yang disampaikan tersebut seperti itu. Nah, ini ada bagan di sini ya, ada PIC ya, production. Di sini saling tentu berkaitan. Nah, Q-nya itu produk dan jasa informasi, terus C-nya lebih kepada communication. Jadi productionnya siapa? Yaitu yang membuat pesan gitu. Nah, informasi itu kemasannya, ya kemasannya atau medianya di sana. Nah, komunikasi itu prosesnya, proses yang itu tadi produksi dibuat, terus kemudian dikemas dalam sebuah pesan. Nah, sehingga disampaikan kepada halayak itu sendiri. Nah, production itu deskripsinya adalah organisasi komunikasi massa, ya, membuat dan mendistribusikan produk atau jasa informasi. Misalnya ada organisasi di sini, contoh-contohnya misalkan jaringan TV kabel, terus ada penerbit koran, produser film, penerbit majalah, penerbit buku, perusahaan rekaman, biro iklan, firma humas gitu ya. Ada firma, maksudnya orang yang firma itu orang-orang atau sekelompok orang yang memang memiliki keahlian dalam bidang humas. Ada firma hukum berarti memiliki keahlian di bidang hukum. Ada perpustakaan, selanjutnya ada museum, ada layanan informasi. Nah, sedangkan deskripsi dari sebuah informasi adalah produk atau jasa informasi didistribusikan kepada para audiens, gitu ya, kepada para halayak, gitu ya. Nah, produk atau jasanya apa saja, gitu kan? Nah, ada program TV, ada koran, gitu kan. Kalau tadi misalkan jaringan TV, maka organisasinya jaringan TV, maka produk yang dibuat adalah program TV, gitu. Koran, ada film, majalah, buku, dan seterusnya ke bawah, gitu kan. Ini adalah produk yang dikemas tersebut. Lalu, nah siapa yang terlibat dalam uh, produksi sebuah produksi ini gitu kan? Tadi misalkan ada organisasi yang memproduksi, terus kemudian ada kemasan yang dibuat atau yang dibentuk, maka di sini ada audiensnya gitu. Siapa saja bisa individu, ya. Terus sebelum saya sampaikan contoh-contohnya, jadi komunikasi itu dideskripsikan sebagai produk atau jasa informasi berebut perhatian, ya, penerimaan dan penggunaan di tengah audiens. Nah, tadi program-program atau produk atau jasa yang sudah diproduksi oleh pihak produksi misalnya, itu tentu akan menjadi pusat perhatian atau sesuatu yang akan diterima oleh atau yang digunakan oleh audiens itu sendiri. Nah, di sini ada individu, ada pasangan atau keluarga, ada kelompok, organisasi, masyarakat. Nah, dari semuanya itu tentu akan ada pemanfaatan atau dampak gitu. Nah, ini bisa kita katakan sebagai efeknya gitu ya. Maka ketika informasi sudah disampaikan misalnya, entah itu yang mendapatkan informasi tersebut mulai dari individu, keluarga, terus kemudian kelompok, organisasi dan masyarakat, maka disinilah efeknya, apakah bermanfaat sebuah informasi tersebut atau tidak. Disinilah dampaknya, apakah informasi yang didapat itu tentu memberikan dampak positif atau negatif, atau memberikan kesan hiburan ya, sehingga bisa menghibur halayak tersebut.
atau merupakan sebuah proses persuasi yang didapat oleh audiens itu sendiri. Nah, biasanya kemasan-kemasan yang dilempar atau dipasarkan kepada halayak itu berisikan pendidikan, diversi, motivasi, bahkan penipuan pun bisa terjadi seperti itu. Nah, terakhir pun ada sosialisasi namanya. Nah, ini sumbernya adalah di bawah seperti ini. Selanjutnya, ada 3 elemen utama proses komunikasi massa ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa dalam sebuah proses komunikasi massa harus juga kita memperhatikan 3 elemen utama. Ya, pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, nah yang terakhir adalah konsumsi. Nah, kalau yang produksi ini mengacu pada pembuatan, pengumpulan, pengemasan pesan. Ya, seperti tadi di awal misalkan ada produksi, ada informasi gitu ya. Artinya sebuah proses pembuatan, pengumpulan, pengemasan pesan. Jadi ada seperti program televisi, pameran, kalau dalam buku misalkan pameran, atau fotografi misalkan ada dokumen, film, kampanye humas dan lain-lain. Nah, setelah itu ada proses distribusi gitu. Maka setelah produk itu dibuat gitu, maka ada yang namanya dinamakan distribusi, artinya penyaluran sebuah pesan. Berhubungan dengan pergerakan produksi komunikasi massa dari titik produksi menuju titik konsumsi melalui media-media komunikasi. Nah, ini adanya pada posisi tengah sebetulnya. Jadi sebagai penghubung distribusi ini. Di sini juga bisa diletakkan misalkan media komunikasi itu sendiri. Salurannya apa misalnya seperti itu. Nah, lalu ada konsumsi. Nah, ini adalah orang boleh dikatakan misalkan halayaknya, konsumennya gitu ya, berkaitan dengan penggunaan, dampak dan pengaruh dari penggunaan komunikasi massa itu sendiri pada entah pada individu atau kelompok, organisasi maupun masyarakat. Nah, berikutnya ada budaya dan media. Nah, ini tentu dalam sebuah komunikasi massa, budaya dan media sangat berkaitan ya, bahwa komunikasi massa adalah penyebab sekaligus akibat dari perilaku gitu. Nah, ketika pertukaran informasi yang ada pada masyarakat kita misalkan, entah itu individu, perorangan, terus kemudian kelompok, terus juga masyarakat luas gitu kan. Nah, disitulah kemudian terjadi proses perubahan perilaku. Nah, ketika ada sebuah perubahan perilaku, maka ini juga menentukan terhadap perubahan sosial ya atau budaya masa itu sendiri. Nah, budaya dan media ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, tentu kita tidak bisa memisahkan secara jauh gitu antara budaya dan media. Karena ini dua hal ini sangat keterikatan ya, atau terikat atau sangat berhubungan gitu. Nah, karena keduanya memiliki suatu hubungan yang saling berkaitan. Bagaimana media tersebut memengaruhi budaya, begitu juga sebaliknya bagaimana budaya memengaruhi media dalam memproduksi kontennya. Nah, akhir-akhir ini perjalanan media gitu tentu juga menyesuaikan dengan perkembangan informasi, perkembangan ilmu, tentu ada akulturasi budaya, terus juga asimilasi budaya. Nah, media ini kemudian mencoba untuk menyesuaikan dengan proses perubahan sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, kenapa tadi di awal saya katakan budaya dan media ini tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Nah, keduanya memberikan dampak pada perubahan budaya seperti itu. Nah, ketergantungan yang tinggi pada media massa tersebut akan mendudukan media sebagai alat yang akan ikut membentuk apa dan bagaimana masyarakat gitu. Nah, kita bisa rasakan ya, informasi yang cepat yang kita dapatkan di sekarang akhir-akhir ini gitu tentu membentuk perilaku dan budaya di masyarakat kita gitu. Nah, contoh misalnya boleh jadi misalnya apa yang dilakukan misalkan oleh generasi Z ya atau milenial sekarang misalkan budaya TikTok itu kan sudah menjadi budaya populer juga seperti itu. Dan itu kan berawal dari sebuah perkembangan informasi yang tentu berkembang gitu kan dan kita mendapati hal tersebut gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, media massa telah mampu membentuk seperti apa masyarakat. Nah,
Media massa telah menjadi budaya, ia diciptakan manusia. Pada awalnya memang sebuah budaya itu yang menciptakan adalah manusia itu sendiri. Tetapi akhirnya media membentuk masyarakat itu sendiri. Media mengarahkan masyarakat untuk mencapai suatu perubahan tertentu. Nah, ini ada beberapa karakteristik komunikasi massa. Di sini terdapat 8 karakteristik. Yang pertama, komunikator terlembagakan, terstruktur. Jadi komunikator biasa terstruktur, terorganisir, dan sudah direncanakan. Nah, pesannya pun di nomor 2 bersifat umum gitu. Artinya luas gitu, seperti itu. Nah, adapun yang ketiga, komunikannya anonim dan heterogen gitu. Komunikannya si penerima pesan ini anonim dan heterogen karena masanya banyak ya, populasi penduduknya juga banyak, misalnya seperti itu. Nah, yang keempat, media massa menimbulkan keserempakan gitu, ya, kekompakan. Yang kelima, komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan gitu. Nah, memang harus kita pahami bahwa dalam sebuah komunikasi, sebuah informasi, konten atau isi yang yang diutamakan gitu. Ketika isi atau dalam sebuah informasi, dalam sebuah pesan itu baik, maka itu akan lebih mudah diterima gitu, seperti itu. Nah, komunikasi massa biasanya bersifat satu arah gitu kan. Nah, yang ketujuh, stimulasi alat indera terbatas, dan yang kedelapan yang terakhir adalah umpan balik tertunda, delay, tidak langsung, seperti itu. Jadi ketika ada sebuah proses komunikasi tidak langsung balik gitu, tidak langsung ada feedback secara spontan, tapi kemudian ada umpan balik yang tertunda gitu ya. Karena bisa jadi ketika pesan itu sampai kepada halayak, maka massa yang ada di bawah itu akan ketika mengunyah dalam hal ini adalah mengelola informasi itu, mungkin ada diskusi ya, dan lain sebagainya, seperti ngobrol-ngobrol tentang sebuah informasi, baru kemudian ada feedback setelah itu biasanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada hambatan-hambatan dalam komunikasi massa. Jadi tentu kita harus tahu betul bahwa dalam sebuah proses komunikasi, pertukaran informasi tentu memiliki hambatan-hambatan ya, termasuk dalam komunikasi massa itu sendiri. Jadi setiap proses komunikasi sudah dipastikan akan menghadapi berbagai hambatan. Nah, baik itu komunikasi antar pribadi, kelompok, organisasi, dan komunikasi-komunikasi lainnya. Nah, kita sebagai insan akademika ini yang berkecimpung dalam keilmuan komunikasi tentu sudah seharusnya tahu apa-apa saja yang mungkin atau yang akan menjadi hambatan-hambatan dalam sebuah proses komunikasi itu sendiri. Nah, Ardianto di sini menyampaikan atau mengelompokkan beberapa hambatan komunikasi sehingga kita dapat mampu mengenali dan mempelajarinya lebih mudah. Sesuai mengenali dan mempelajari, kita diharapkan mampu memahami berbagai hambatan dari komunikasi massa itu sendiri. Hambatan yang pertama yaitu hambatan psikologi. Pada hambatan ini ya terdapat pada diri individu misalnya. Terus juga seperti fatigu ya, kurangnya keterampilan mendengarkan, sikap terhadap komunikatornya entah seperti apa, kurangnya ketertarikan komunikan terhadap sebuah informasi di sana. Terus kemudian ada rasa takut ketika mendapatkan sebuah informasi, ada rasa tidak percaya gitu ya ketika mendapatkan sebuah pesan. Terus juga ketika mendapatkan pesan ada hal-hal yang mungkin mengingat masa lalu gitu ya, pengalaman masa lalu yang mungkin pernah memberikan dampak tanda petik negatif terhadap si penerima pesan tersebut. Ada juga sikap negatif, masalah yang dihadapi, kurangnya pengalaman bersama dan emosi. Nah, tentu ini sesuai dengan kondisi si penerima pesan itu sendiri biasanya ya. Lalu proses komunikasi massa jauh lebih kompleks bila dibandingkan dengan proses komunikasi antar pribadi atau proses komunikasi interpersonal gitu. Karena kita tahu yang tadi bahwa massa sifatnya itu anonim dan heterogen.
banyak orang di dalam suatu tempat misalnya, terus juga berbagai sukunya beda, bahasanya beda gitu kan dan lain sebagainya, profesinya beda seperti itu. Sehingga, di sini dikatakan lebih kompleks gitu ya, jika dibandingkan dengan komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Nah, kenapa kompleks? Karena komunikasi massa itu ditujukan kepada khalayak massa yang sangat luas gitu. Proses proses komunikasinya pun tidak luput dari berbagai hambatan komunikasi. Salah satunya adalah hambatan psikologi atau hambatan personal. Nah, ini gambaran yang menghambat tentang komunikasi massa dari sisi psikologis. Nah, ada sikap, ada emosi, ada terpaan, ada perhatian, dan mungkin juga pikirannya sedang tertutup gitu ya. Ada bidang pengalaman, persepsi atau pendapatnya juga berbeda-beda, ada retensi, ada sikap defensif gitu ya. Seolah-olah ya menutupi diri dan lain sebagainya. Nah, teman-teman ya, yang menjadi hambatan dalam sebuah proses komunikasi massa yaitu hambatan sosiokultural gitu ya. Nah, pada hambatan sosiokultural ini tentu melibatkan lingkungan sosial dan budaya seorang komunikan. Seperti yang tadi saya disampaikan di hambatan psikologi, massa itulah terdiri dari beberapa individu ya yang anonim dan heterogen tadi gitu. Nah, ini tentu menjadi sosiokultural ini tentu menjadi sebuah hambatan ya bagi proses komunikasi massa itu sendiri. Nah, hambatan ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Aspeknya diantaranya ada keberagaman etnik, perbedaan norma sosialis, kurang mampunya berbahasa, dan faktor semantik. Nah, ini sudah kita pelajari sebetulnya di semester 1 lah ya, terkait ilmu komunikasi. Kan ada penjelasan tentang hambatan-hambatan komunikasi. Nah, berikutnya ada norma sosial. Nah, norma sosial ini merupakan suatu cara atau kebiasaan, tata krama, dan adat istiadat yang disampaikan secara turun-temurun. Nah, ini penjelasannya. Kalau norma, ya. Sedangkan semantik, ya merupakan pengetahuan tentang pengertian atau makna dari kata yang sebenarnya. Ya, mengingat pada jumlah penduduk di Indonesia sudah mencapai 210 jiwa dan tersebar di seluruh pulau. Dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Jadi Indonesia ini ya terkenal dengan heterogennya gitu. Anonimnya juga luar biasa gitu. Maka akan menjadi sebuah hambatan dalam proses komunikasi massa gitu ya. Itu hal yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Artinya pasti ini akan terjadi gitu dan seorang akademisi khususnya yang mengkaji ilmu komunikasi harus tahu betul gitu ya tentang hambatan komunikasi massa itu. Salah satunya hambatan sosiokultural. Selanjutnya adalah hambatan interaksi verbal. Nah, di sini ada tampilan, ada yang status efek, semantic problem, distorsi persepsi, terus juga ada cultural difference gitu ya. Nah, ini juga hambatan interaksi verbal ini ya kita tahu bahwa verbal itu lebih kepada lisan gitu kan. Ini salah satu dampak dari salah satu hal yang menghambat dari sebuah proses komunikasi massa. Di sini adanya misalkan efek status gitu kan, adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Terkadang klasifikasi sosial yang ada di masyarakat juga bisa menghambat sebuah proses komunikasi massa itu sendiri. Ada semantic problem misalnya di sini adalah lebih kepada faktor semantik dalam memaknai sebuah kata. Dan tentu ini berkaitan dengan bahasa yang digunakan oleh komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya seperti itu kepada komunikan. Ada juga distorsi persepsi. Ya. Nah, biasa ini disebabkan karena perbedaan cara pandang saja, cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir yang serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain gitu. Nah, ini ketika seseorang itu memiliki cara pandang yang beda, tapi terus kemudian juga sempit di sini. Cara berpikirnya juga sempit, akan sulit misalnya sebuah komunikasi itu bisa terjadi dengan mudah gitu, dengan lancar seperti itu. Itu karena perbedaan budaya. Nah, perbedaan budaya ini di cultural difference ini
juga bagian dari hambatan komunikasi. Ya. Di sini akan menyebabkan adanya perbedaan budaya, ya, agama dan lingkungan sosial. Ya. Ketika perbedaan-perbedaan ini tidak bisa dikomunikasikan, maka justru akan menghambat sebuah proses komunikasi massa. Berikutnya, selanjutnya ada psychal distraction. Nah, hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik ya terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Jadi dalam fisik kita ada beberapa titik yang tentu mungkin di antara teman kita atau individu yang lain itu ya karena ada gangguan pada lingkungan fisiknya gitu ya. Itu mempengaruhi terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Ada berikutnya adalah poor choice of communication channel, gitu kan. Gangguan yang disebabkan oleh media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Nah, di sini juga kita harus betul-betul melihat media apa yang kita gunakan sehingga mudah memberikan informasinya sangat mudah, menyampaikan sebuah proses komunikasinya sangat mudah gitu sehingga tidak ada gangguan. Nah, terus juga ketika sebuah proses komunikasi sudah dijalankan namun tidak ada umpan balik, maka ini juga memungkinkan untuk menjadi sebuah hambatan dalam proses komunikasi itu sendiri. Jadi ketika tidak ada umpan balik, ini bisa jadi gitu ya, menghambat sebuah proses komunikasi itu. Jadi komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan, tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari komunikan. Maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Nah, teman-teman, saya kira demikian ya, penjelasan tentang, mmm, konsep dasar komunikasi massa dan hambatan-hambatannya, hambatan-hambatan komunikasi massa itu sendiri. Eee, Kiranya teman-teman bisa, menyimak apa yang saya sampaikan ya, menganalisa apa yang saya sampaikan dan saya harap kepada teman-teman untuk, aktif ya nanti di forum diskusi yang akan saya sediakan di Google Classroom. Nah, saya harap teman-teman setiap individu saling memberikan pandangan terhadap konsep apa yang saya sampaikan, tentunya yang berkaitan dengan atau yang relevan dengan kehidupan sekarang ini, seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.